Oke, shalom semuanya, BNC Family dan siapapun yang hadir di ruang online ini. Gak pernah ada yang kebetulan, setiap kita bisa bersama-sama untuk ibadah. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sedang mau mengubahkan hidup kita semua jadi lebih indah, jadi lebih berarti, jadi lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman. Dan saya rasa kita memasuki bulan Desember ya. Uh, dan bulan Natal adalah bulan yang luar biasa, saya percaya. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, ayo kita menyatakan kasih itu juga kepada orang di sekitar kita, ya. Jangan cuma kasih itu cuma berhenti di kita. Karena itu saya mau kasih judul firman Tuhan di saat ini judulnya adalah mengampuni itu indah. Semuanya bisa menyaksikan ini. PowerPoint-nya aman? Kalau aman bisa kasih jempol. Puji Tuhan. Saya kasih judul mengampuni itu indah. Nah, dalam hidup saya belajar kita tuh gak pernah lepas ya dari namanya dilukai maupun melukai, ya. Kita sadarlah dalam hidup kita bisa jadi orang yang pernah dilukai. Tapi bisa jadi juga kita orang yang pernah melukai, baik sadar maupun tidak. Kalau dilukai seringkali sadar, tapi kalau melukai itu seringkali kita nggak sadar loh. Bisa melalui apa? Perkataan, bisa melalui perbuatan, dan bahkan bisa melalui ekspresi. Itu namanya ekspresi, kadang-kadang kita nggak sadar. Istri saya paling sering jadi korban dari saya tuh. Dipikir saya lagi punya ekspresi yang nggak tepat menurut dia. Wah, itu bisa jadi masalah. Cuma gara-gara ekspresi bisa mendatangkan luka, ya. Kita sadar itu. Nah, hidup kita ini nggak pernah lepas, bisa dikatakan. Namanya masih hidup dengan manusia yang kita sama-sama nggak sempurna. Kita lagi terus diperbaharui hati dan pikiran kita. Ruang untuk dilukai dan melukai itu akan selalu ada. Ya, kita mesti sadar itu. Nah, luka hati itu seperti racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita mesti ngerti itu. Kalau orang melukai kita, itu seperti racun yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, menariknya gini. Orang kalau namanya kita dilukai, seperti Tuhan sudah melakukannya buat kita, Dia mengampuni kita. Hari ini kita mengampuni orang lain. Karena kalau orang itu tidak mengampuni, itu seperti orang yang minum racun tuh. Karena luka itu seperti racun yang masuk dalam tubuh. Tapi lucunya gini, orang yang dilukai itu seringkali berharap orang lain yang kena dampaknya dari racun tersebut. Padahal dia yang minum racunnya. Ini kan lucu kan? Kita selalu berpikir bahwa kita yang dilukai ini, habis itu nanti orang lain kena dampaknya. Kita yang bermasalah. Makanya ada satu quote bagus banget, bahwa pengampunan itu mengubahkan kita. Jujur ya, kadang-kadang orang yang melukai kita, jujur aja, belum tentu berubah. Tapi kalau kita mengampuni, itu menyembuhkan kita. Kita butuh disembuhkan, ya. Karena apa? Kalau orang tidak mengampuni, maka dalam hidupnya cara pandangnya, caranya melihat kehidupan itu selalu pahit dan pahit terus. Lihat apapun juga itu jadinya pahit. Hati itu seperti kacamata kehidupan. Saya kalau di sini pakai kacamata warna hitam, apapun benda yang saya lihat akan cenderung warnanya apa? Hitam. Kalau saya pakai kacamata warna kuning, apapun yang saya lihat itu jadinya warnanya apa? Cenderung kuning. Nah, hati itu kacamata kehidupan. Kalau hati kita pahit, hati kita luka, apapun yang baik pun tetap kita akan lihatnya pahit. Ya. Dan ini kalau nggak disembuhkan, ini bisa bahaya. Ini bisa jadi bom waktu. Suatu kali, seringkali saya mendengar cerita lah, kita semua tahu lah, orang kalau hatinya nggak disembuhkan, dia dengan mudah itu akan terakses dengan masa lalunya yang pahit, ya. Sehingga siapapun yang dia jumpai itu selalu dibandingkan dengan orang yang pernah melukai dia. Kamu nih kayak papaku yang pernah melukai aku.
kamu ini kayak mantanku. Wah, selalu dibandingin terus. Persis kamu. Kamu juga memang akan selalu melukai. Kamu tuh kayak pemimpinku, bosku. Wah, kamu kayak gembalaku. Begitu. Orang kalau udah pahit, hal yang baik pun semuanya akan kelihatan buruk. Sayang kan? Padahal bisa jadi ada hal yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan di hidup kita. Tapi cara pandang kita karena sudah terlanjur pahit, semua yang baik pun akan kelihatan buruk. Orang kalau nggak mengampuni, saya belajar, perkataannya juga ikut-ikutan pahit. Hati ini seperti tempat penyimpanan. Ini kalau nggak disembuhkan, hati nggak beres, hati yang pahit, keluarnya akan selalu pahit. Ada satu kejadian di Indonesia sih. Seorang ibu, dia itu pahit sama suaminya. Gara-gara pahit sama suami, lihat seorang pejabat negara, mungkin mirip kayak suaminya. Wah, dikata-katain lewat sosmed. Rusak sudah. Lihat, orang kalau hatinya nggak sembuh, lihat, dia lihat siapapun juga perkataannya pahit. Nah makanya, ini kalau nggak sembuh, ini yang terjadi. Kepahitan itu kalau nggak disembuhkan, yang terjadi apa? Dia akan mencemari banyak orang. Ini bahaya. Kenapa kok barisan sakit hati itu bisa ada? Karena ada orang yang penginjilan sakit hati. Dia nginjilnya bukan kabar baik, tapi ngomong yang nggak baik tentang orang lain, terus disebarkan. Orang kalau hatinya pahit, itu membawa pencemaran bagi banyak orang. Sayang banget kan? Harusnya kita bisa melakukan yang baik, tapi karena hati kita nggak sembuh. Ingat, kepahitan itu nular sama sekitar kita. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya dulu banyak pahit dalam hidup saya. Dan hari ini kita mesti hati-hati. Karena apa? Namanya kekecewaan itu akan selalu ada dalam kehidupan. Nggak suami kita, istri kita, anak-anak kita, siapapun kita lah di tempat ini, itu rawan sekali dengan namanya kita bisa bergesekan dengan siapapun juga. Dan ini bisa berakibat fatal kalau kita nggak ngerti gimana bisa menghandle atau menjaga hati kita. Ya, orang kalau nggak mengampuni, ya, next, saya baca ayatnya dulu ya. Ini bagus banget ayatnya. Ibrani 12:15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan. Orang kalau pahit itu ujungnya suka bikin kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu orang pahit itu bisa membawa 2 orang pahit, 5 orang pahit. Yang awalnya nggak pahit sebenarnya, tapi karena hidupnya udah pahit, dia akan memahitkan banyak orang. Kepahitan kalau nggak dibereskan, itu dosisnya meningkat. Ingat, dosisnya nggak pernah turun. Bicara tentang hati, saya selalu diingatkan kisah tentang Kain dan Habel. Kain itu awalnya itu iri hati kan, karena persembahannya Habel itu diterima sama Tuhan. Lihat, dari iri hati nggak dibereskan, Alkitab menulis dia mulai panas hati. Dari panas hati nggak dibereskan, muka mulai muram. Dari muka muram punya rencana pembunuhan. Dari punya rencana pembunuhan nggak dibereskan, pada Tuhan sudah ngomong, ujungnya apa? Terjadilah pembunuhan. Dalam hidup kita tahu berapa banyak orang yang awalnya kecewa, dibiarkan, nggak dibereskan. Kecewa berujung kepahitan, kepahitan mulai muka nggak enak, dari muka nggak enak mulai mikir untuk membalas. Dan kalau dia tidak bisa membalas, dia akan menumpahkannya sama orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, rusak makanya keluarga, rusak pernikahan, rusak pertemanan. Kalau hati kita ini gak disembuhkan sama Tuhan. Ya. Makanya kita ngomong Efesus 4:31, buanglah semua sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam apa? Kejahatan. Karena dari sakit hati, dendam, kemarahan, bertengkar, saling menghina,
terjadilah kejahatan yang lebih parah. Lihat, dosisnya akan meningkat ketika luka hati itu tidak dibereskan. Orang kalau tidak mengampuni, tadi saya sudah sempat sebut, itu akan menghambat banyak sekali rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan mau nyatakan di hidup kita. Gara-gara hati kita nggak sembuh, kita merasa bahwa nih orang ini sama aja. Kamu tuh partner bisnis yang sama aja dengan yang lain. Padahal bisa jadi kalau kita mengampuni, Tuhan sedang datangkan orang lain yang luar biasa, yang mau Tuhan tempatkan untuk bisa sinergi sama kita. Tapi gara-gara hati sudah terlanjur pahit, siapapun juga yang dipertemukan selalu lihatnya buruk. Akhirnya rencana indah yang Tuhan mau nyatakan gagal semua. Bukan karena Tuhan mau menggagalkannya, Tuhan gak pernah gagal. Kita yang seringkali menutup pintu kita sendiri untuk rencana Tuhan yang terbaik, gara-gara hati kita pahit. Wah, kamu tuh seperti laki-laki yang lain. Akhirnya gak pernah ketemu dengan pasangan yang tepat, karena selalu pahit hidupnya. Padahal bisa jadi selangkah lagi kita bertemu dengan orang yang tepat. Ya, ini terjadi di dalam banyak hal. Bisa ngomong tentang pasangan hidup, pekerjaan, bahkan berkat rohani yang mau dinyatakan. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan banyak rencana Tuhan yang begitu indah di depan kita gara-gara kepahitan yang tidak terselesaikan. Alkitab berkata, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang kalau hatinya beres, hatinya kembali kudus, kembali bersih, mereka akan melihat Allah. Kita akan melihat anugerah Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik, kuasa Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang sempurna, hikmat dan kreativitas, koneksi yang Tuhan mau pertemukan sama kita, bisa Tuhan nyatakan. Kita berkata dengan jelas, hati kalau beres, hati kalau kembali bersih, kita akan melihat Tuhan berkarya dengan indah. Ya, karena hari ini apapun gesekan yang terjadi, bisa jadi hari ini kita sedang ada gesekan dengan orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, anak kita, rekan kerja kita, teman satu gereja, teman pelayanan, pemimpin kita, atau siapapun. Bisa jadi kita ngalamin itu. Ya, ayo kita belajar untuk mengampuni. Pakai momen Natal ini sebagai momen di mana kasih Tuhan melawat setiap kita. Kasih Tuhan memulihkan setiap hubungan. Bagaimana sih kita bisa mengampuni? Pertama saya belajar ini. Kalau kita mau mengampuni, yang pertama, ingatlah terus pengampunan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, Kolose 3:13, bersabarlah terhadap sesamamu dan saling mengampuni. Mengampunilah. Jika kamu merasa seseorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah. Ampunilah mereka. Ampunilah orang lain, karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Coba saat ini kita kalau mau renungkan, berapa banyak kesalahan kita yang sudah diampuni sama Tuhan. Coba ingat, terlampau banyak, terlampau banyak sekali, ya, yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kalau kita nih nggak diampuni sama Tuhan, ya, kita tuh akan hidup dalam ketakutan. Kita akan hidup dalam intimidasi. Sukacita kita mudah tercuri. Masa depan kita tuh kebinasaan. Dan akhirnya kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Wow. Kalau kita nggak diampuni, kita nih nggak ada hari ini. Karena Tuhan mengampuni kita. Bukan karena kita juga kadang terlalu baik loh, enggak. Tapi karena saking Tuhan cinta sama kita, Dia pengen lihat hidup kita ini berbuah, bermakna, berarti.
Tuhan pengen kita menjadi instrumen kasih-Nya, kepanjangan kasih Tuhan. Makanya Tuhan melakukan lebih dulu buat kita. Kita bisa mengasihi, Alkitab berkata, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, iya ya, aku ini sudah diampuni. Aku bisa ada hari ini cuma karena kasih Tuhan. Lakukanlah itu buat orang lain, seperti Tuhan sudah melakukannya buat kita. Ya, ada satu lagu yang memberkati saya. Ya. Yang tahu lagunya kita bisa nyanyi bareng-bareng. Ya, kalau nggak tahu lagunya kita belajar sama-sama ya. Lagu ini luar biasa banget. Kita belajar sama-sama ya. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Amin. Diampuni itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Kita belajar lagu ini sama-sama dari awal ya. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Amin. Diampuni itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Amin. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni, mengampuni itu memberi. Amin. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduan-Mu
damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Sama-sama katakan, mengampuni itu memberi. Jamah hati kami Tuhan, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Amin. Jangan tolak kerinduan hati Bapa. Kalau Tuhan sudah melakukannya buat kita, lakukan sama orang lain ya. Ingat berapa banyak kesalahan kita sudah diampuni sama Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Biar kasih Tuhan yang berlimpah di hidup kita alirkan buat orang lain. Ampuni sesama. Tuhan rindu sukacitamu kembali penuh. Tuhan rindu engkau bahagia. Tuhan rindu engkau bukan menjadi orang yang membawa kepahitan, tapi membawa kabar baik bagi banyak orang. Jangan sampai rencana Tuhan yang begitu indah itu gak kita alami gara-gara kita gak mengampuni. Ampuni, pilihlah untuk mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Yang kedua yang saya belajar, sampai sini semua diberkati. Amin. Ya. Yang kedua kita belajar bagaimana bisa mengampuni. Perkatakanlah pengampunan sering-sering. Dan apa? Berkat bagi yang menyakiti kita setiap kali kita mengingatnya. Kita berkata, lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat apa? Ucapannya. Kita perlu memperkatakannya karena di balik ucapan kita itu ada kehidupan, itu punya kuasa di sana, ya. Matius 17 ayat 20 mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata, ada tindakan di sana kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, gunung itu akan pindah, takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ini berbicara tentang betapa besarnya kuasa perkataan. Namanya luka, itu ada yang bisa cepat sembuhnya. Saya mau katakan, ada yang sembuhnya itu butuh waktu. Itu juga butuh tindakan iman kita. Setiap kali mengingatnya, makanya perkatakan pengampunan terus. Ya, memang butuh waktu. Ada yang bisa cepat beres, saya tahu ada. Urusan kayak gini dilukai, sudahlah, aman. Tapi ada yang sampai membekas sedemikian lama, nggak sembuh-sembuh tuh, ada. Ya, mengampuni itu bukan melupakan, saya mau katakan, tapi menghilangkan rasa sakitnya. Kayak luka, ya, bisa jadi bekasnya masih ada, tetapi rasa sakitnya udah nggak ada. Nggak mungkin tiba-tiba kita amnesia, nggak pernah ingat kalau kita pernah dilukai sama orang, nggak mungkin. Tapi kita ketemu orang itu udah nggak apa-apa gitu loh. Kita ketemu orang yang menyakiti kita, kita justru malah ngalami lawatan kasih Tuhan. Nah, itu yang kita butuhkan. Bukan melupakan, tetapi rasa sakitnya mesti sembuh. Ya. Matius 18:21 ayat 22. Ya. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai berapa? Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bisa jadi kejadiannya sekali, tapi perihnya itu sampai bertahun-tahun. Nah, setiap kita mengingatnya, perkatakan berkat, perkatakan pengampuni. Tuhan, aku mengampuni. Tuhan, aku memberkati. Terus, karena tindakan iman itu akan mengubahkan dan menyembuhkan hati kita. Kita perlu melakukan itu. Matius 11, 25-26 dikatakan, setiap kali kamu berdoa, periksalah dirimu sendiri kalau kamu masih menyimpan sakit hati kepada orang lain, kepada seseorang. Maafkanlah orang itu lebih dahulu, supaya Bapamu di sorga juga mengampuni semua kesalahanmu. Tetapi kalau kamu tidak memaafkan orang lain, Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kamu. Saya punya satu pengalaman yang menarik. Saya pernah pahit banget dengan beberapa orang, ya. Pokoknya satu komplotan lah, gitulah. Pahit banget, beneran. Dan itu kalau saya waktu itu istri saya tahu benar bagaimana ketika saya pahit itu, ketika setiap kali ada orang kebetulan membagikan cerita lagi tentang satu komplotan ini. Itu sampai saya itu lagi nyetir di mobil, saya bisa pukul-pukul kaca mobil. Saya ngamuk beneran. Saya kesel banget. Saya merasa kayak ditindas habis-habisan. Saya merasa kayak nih orang-orang ini kebablasan gitu. Kenapa saya dipojokkan sampai sedemikian rupa? Wah, ini udah gak bener nih. Tapi tiap kali Tuhan ingatkan ayat ini, setiap kali kamu mengingatnya, di waktu yang sama kita bisa emosi, tapi di waktu yang sama pilih untuk mengampuni. Tuhan, aku emosi, tapi aku memilih untuk mengampuni terus. Nah, berangsur-angsur itu luka yang awalnya itu tuh menganga, dalam tanda kutip ya, perihnya tuh kuat. Ketika saya terus memperkatakan, perihnya mulai hilang pelan-pelan. Gak langsung loh, pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai satu titik, waktu pandemi kemarin ini, ada seseorang yang berpulang, seorang hamba Tuhan. Saya cuma lihat itu momen dimana hamba Tuhan ini ada malam penghiburan. Tiba-tiba ada orang-orang lain yang kesaksian tentang hamba Tuhan ini selama dia hidup, bagaimana dia ditolong, bagaimana dan segala macam lah. Ini pokoknya orang yang berjasa sama kehidupan banyak orang. Di momen itu tiba-tiba Tuhan ngomong dengan jelas, kamu kalau dipanggil pulang, hatimu masih simpan kepahitan apa enggak? Wah, gak tau kenapa tiba-tiba tuh kayak Tuhan ingetin, jangan sampai kamu pulang kamu masih hatimu gak beres. Langsung saya ingat, Tuhan, iya Tuhan, ampuni aku. Saya nangis hari itu, saya dilawat Tuhan. Hari itu saya kembali perkatakan tentang pengampunan kembali, dan saya memberkati. Tuhan, aku memberkati si ini, yang waktu itu pernah ngomong seperti ini. Kembali Tuhan, aku mau berkata-kata karena perkataanku punya kuasa. Aku mengampuni, Tuhan pulihkan aku. Dan hari itu ternyata menjadi pemulihan total dalam kehidupan saya. Sukacitaku kembali penuh. Dan saya ngelihat hari-hari ini bagaimana Tuhan melimpahkan begitu banyak kepercayaan dalam hidup saya. Hati kalau sembuh, Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Makanya jangan tunggu lama lagi. Mulai belajar memperkatakan, lukanya diobati pelan-pelan, gak apa-apa. Butuh proses, saya tahu. Mungkin itu lukanya sudah sedemikian lama. Tiap kali kamu berdoa, tiap kali menghampiri Tuhan, ayo perkatakan. Ingat, cek hati kita. Dan sampai satu titik kita akan sembuh total. Amin. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau mengampuni, seringkali kita merasa gak sanggup. Apa yang kita bisa lakukan? Mintalah kekuatan dari Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan ngomong di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya
untuk mengisi hati kita. Melalui siapa? Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Jadi siapa yang bisa memampukan kita? Siapa yang bisa mengisi hati kita dengan kasih-Nya Tuhan itu? Roh Kudus. Tiap kali kau merasa nggak mampu, ngaku aja. Curhat aja nggak apa-apa kok sama Tuhan. Saya setiap kali merasa nggak sanggup, saya ngomong jujur sama Tuhan. Makanya Alkitab berkata di Mazmur 62 ayat 9, curahkanlah isi hatimu kepadanya, ya. Percayalah kepadanya setiap waktu dan curahkan isi hatimu kepadanya, ya. Di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Seringkali saya juga merasa nggak sanggup. Mau sehebat-hebatnya manusia, tetap ada batasnya. Saya juga seringkali, Tuhan, aku nih nggak sanggup. Tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau bisa tolong aku. Karena Engkaulah penghibur, Engkaulah penolong, Engkaulah penuntun dalam kebenaran. Kalau hatiku ini nggak beres, jamah aku Roh Kudus. Saya setiap kali cuma ngomong kayak gitu. Dan Roh Kudus selalu berkarya dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Roh yang menghidupkan. Sebab Dia adalah Roh yang bisa menyembuhkan kita semua. Ya, jadi akui kalau ngalamin luka hati, juga tempat terbaik untuk bisa cerita. Yang pertama itu Tuhan. Saya sering kali ya kalau lagi gesekan sama istri, saya buka dapur dikit ya. Ya, selalu Tuhan saya cari di tempat pertama. Karena apa? Karena kalau kita salah cerita sama orang, ingat, gak semua orang itu jujur aja dalam hidup ini bisa dipercaya. Ada apa namanya? Pepatah mengatakan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu bagus. Tapi masalahnya hari-hari ini, bukan kita gak mau percaya sama orang ya. Tapi kalau mau terbuka, terbukalah sama Tuhan dulu deh. Jujurlah sama Tuhan, karena Tuhanlah tempat pemulihan yang terbaik. Hadirat Tuhan itu tempat pemulihan terbaik. Firman Tuhan itulah yang menyembuhkan hati kita. Ya. Karena seringkali keterbukaan juga menjadi awal gosip dimulai. Kita harus mesti hati-hati. Jangan salah pilih cerita kemana-mana. Saking kita luka hati, akhirnya cerita kemana-mana. Bubar. Justru mungkin yang rusak itu reputasi kita. Gara-gara ternyata kita ini suka menjelekkan orang lain. Makanya udahlah, kalau ngalamin luka hati, berseru dulu sama Tuhan. Minta kekuatan kasih dari Roh Kudus. Hatimu pulih, ya, sembuh, udah. Disitulah kita disembuhkan. Akhirnya gak perlu meluap ke orang lain. Tapi kalau sampai perlu bantuan dengan orang lain, pastikan kredibilitas orang ini tepat, ya. Karena namanya manusia itu kan gitu. Jangan cerita siapa-siapa ya. Akhirnya terus, itu lanjut terus. Jangan cerita siapa-siapa. Akhirnya jadi sebuah cerita kemana-mana. Kita mesti hati-hati. Udahlah, sebisa mungkin kita beresin dulu di hadapan Tuhan. Ya, manusia terbatas, Tuhan kita yang tanpa batas. Ya, makanya kita butuh banyak baca firman. Firman itu menyembuhkan kita. Tuhan tempat untuk mencurahkan hati yang terbaik. Yang keempat, saya belajar bagaimana kita bisa mengampuni. Kadang-kadang hati sudah terlalu kotor, pahit. Udahlah, minta hati yang baru sama Tuhan, ya. Firman Tuhan ngomong Yesaya 36:26. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Bisa jadi hati kita ini sudah penuh dengan masalah. Tuhan bisa memberikan kita hati yang baru. Ya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Izinkan Tuhan yang memerintah hati kita, memperbarui hidup kita. Ya, lagu ini tadi di bagian awalnya ada kata-kata bagus banget. Hati yang baru kau berikan untukku, dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Ya.
kita bisa minta sama Tuhan yang bisa memberikan kita hati yang baru. Minta yuk sama Tuhan. Habis ini kita bakal berdoa sama-sama. Karena kemarin ketika saya menyampaikan firman ini di tempat yang lain, ternyata di gereja itu banyak orang pahit. Ngalamin apalagi menantu mertua, haleluya, itu sudah. Gak cuma itu, antara orang tua dan anak itu ternyata menyimpan segudang kisah pahit yang kadang-kadang kita gak sadar ternyata kita tuh masih banyak kita simpan. Tapi kita kadang-kadang cuek. Jangan cuek. Luka itu masih sembuh. Amin. Hari ini izinkan benar-benar Roh Kudus, kalau ada luka yang masih ada di hidup kita, ampuni. Minta Tuhan berkarya. Mazmur 147 ayat 3. Saya tutup dengan ini. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, yang hatinya bermasalah, dan membalut luka-luka mereka. Amin. Hari ini kalau ada kesempatan untuk mengampuni, lakukanlah. Jangan sampai terlambat. Hidup tuh gak pernah tahu siapa yang pulang duluan. Betul ya? Jangan sampai hubungan gak beres gara-gara kita terlalu menyimpan kepahitan dan kita terlalu mempertahankan gengsi kita. Sudahlah, bereskan. Karena Tuhan mau menyatakan hal yang baru, rencana yang terindah di hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan itu. Ya? Bisa jadi akan ada partner-partner yang baru yang Tuhan mau pertemukan. Tapi diawali dengan pemulihan hubungan dulu yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Bisa jadi akan ada holiday bersama yang begitu indah dengan keluarga besar yang kita mau nikmati bersama-sama. Tapi itu bisa terjadi kalau hatimu pulih dengan keluarga atau dengan orang-orang yang mungkin pernah melukai kita. Jangan terlambat untuk mengasihi. Ya, nyesel nanti kalau orangnya udah terlanjur pulang duluan. Aduh, nyeselnya minta ampun. Kenapa saya gak beresin sama orang ini? Pada waktu itu Tuhan sudah ngomong dengan jelas, ampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat buat orang ini. Ya. Tapi satu sisi yang lain, kita mungkin ya pernah menjadi orang yang pernah melukai juga tanpa kita sadar. Ini yang seringkali kita gak sadar. Kalau hari ini Roh Kudus ingatkan, sebentar kita akan menyembah Tuhan. Bereskan itu. Saya pernah dalam satu musim hidup saya, kalau melihat saya dulu juga banyak hancurnya juga. Saya tuh melukai banyak orang. Seringkali dalam sebuah hubungan, ya, saya seringkali itu ngeghosting. Istilah anak muda sekarang tuh ngeghosting. Ya, pendekatan dikit ada masalah, tak tinggal. Ternyata itu saya lakukan itu berulang-ulang kali. Sampai satu titik Tuhan tuh bicara dengan jelas dalam hidup saya. Kamu mesti minta maaf sama orang-orang yang pernah kamu lukai. Hari itu ya, saya benar-benar jujur aja malunya minta ampun loh. Saya kontak kembali orang-orang yang pernah saya lukai, pernah saya ghosting dalam hubungan yang pernah saya lalui. Saya minta maaf sama mereka satu-satu. Tetapi gara-gara itu ya, saya sekarang baik sama mereka semua loh. Lihat, hubungan yang baik itu berkat terindah loh. Apalagi sih yang lebih baik? Ya, kita senang banget. Suatu kali ya, saya selalu bayangin itu hari di mana kita dipanggil pulang ya. Saya kepengen suatu kali kalau hubungan saya pulih dengan banyak orang. Suatu kali ketika saya berpulang, orang-orang itu akan menebarkan kasih kepada orang-orang berikutnya. Kalau kita menabur kasih itu akan menular juga kepada banyak orang. Ya. Jadi mungkin dia lihat kita ketika kita berpulang, aku ingat orang ini dulu pernah memulihkan hubungan. Hari ini kayak kasih Tuhan itu menjamah dia, dan bisa jadi dia akan melakukannya buat orang lain. Betul ya? Kalau kasih Tuhan memulihkan kita, itu nular kepada orang-orang lain. Manusia tuh seringkali kalau orangnya masih ada, gampang ingat buruknya. Tetapi kalau orangnya sudah meninggal, lucunya gampang ingat baiknya. Ayo kita lepaskan pengampunan, minta maaf sebelum terlambat. Tuhan
memberkati. Mari kita doa sama-sama ya. Mari kita doa sama-sama. Ambil waktu sebentar. Izinkan saat ini Roh Kudus yang bekerja. Makasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Sama-sama nyanyikan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, yes. Kaulah segala di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, nyanyikan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku, kasih-Mu mengalir, yes. Kasih-Mu mengalir, menyembuhkan hatiku Tuhan, memulihkan hidupku, yes. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, menyembuhkan setiap kami. Kasih-Mu memenuhi kami Tuhan.
hati buat Tuhan. Oh, mengampuni itu indah, mengampuni itu sangat indah. Kami mau mengampuni seperti Yesus mengampuni kami. Kami mau Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yes. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saat ini mungkin Tuhan ingatkan kita, kalau mungkin masih ada luka, mungkin luka kita dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga. Bereskan saat ini, ampuni, karena Tuhan sudah melakukannya buat kita. Ampuni, ampuni, ampuni. Mulai perkatakan pengampunan. Perkatakanlah berkat buat orang yang menyakiti kita. Disitulah perkataan imanmu punya kuasa untuk menyelamatkan hidupmu dan masa depanmu. Perkatakanlah pengampunan setiap kali kita mengingatnya. Tuhan, lawat kami Tuhan saat ini. Roh Kudus, mungkin dari antara kami, mungkin kami gak sanggup karena mungkin lukanya begitu dalam. Tapi hari ini kami mau jujur dan kami mau ngomong sama Engkau secara pribadi, ya Roh Kudus. Kami gak mampu, tetapi Engkau bisa mampukan kami untuk mengampuni. Kami gak sanggup, tapi Roh Kudus, Engkau bisa menyanggupkan kami untuk kami melakukannya. Jamah hati kami saat ini, ya Roh Kudus. Berikan kami hati yang baru, ya Tuhan. Kalau hati kami sudah terlanjur terlalu pahit, rasanya gak bisa, sepertinya secara manusia gak bisa disembuhkan. Tapi kami tahu hari ini Tuhan bisa memberikan hati yang baru bagi kami. Kami gak mau tinggal dalam kepahitan. Berikan kami hati yang baru, hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Biar itu yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melakukannya. Kami gak mau tolak kerinduan hati Tuhan, karena anugerah-Mu sedang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kalau kami juga mungkin diingatkan, mungkin perkataan kami, ekspresi kami, perbuatan kami pernah melukai orang lain tanpa kami sadar. Tapi gak tahu kenapa hari ini kayak Roh Kudus ingatkan kami. Hari ini kami mau bereskan. Kami gak mau terlambat untuk mengasihi. Kami gak mau Tuhan. Kami gak mau terlambat untuk memulihkan hubungan. Mumpung orangnya masih ada, kami mau melakukannya.
Engkau bekerja dengan luar biasa saat ini. Ada kasih Tuhan yang memulihkan. Ada kasih Tuhan yang menyembuhkan saat ini. Lawat kami Tuhan, terus lawat kami sampai semuanya pulih bersih dan kami melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih buat firman-Mu. Dan biar firman-Mu ini kami hidupi. Kami mau mengampuni, sebab mengampuni itu indah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami. Biar BMC, gereja ini menjadi gereja yang penuh dengan kasih Tuhan. Gereja yang penuh dengan kerukunan solid. Karena kasih Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Yesus, kami terima berkat kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.